Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak dosen penguji serta rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Salma Konita Nailupar dengan NIM 2301020224 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan usulan penelitian saya yang berjudul Penerapan Strategi Scaffolding untuk Meningkatkan Kemandirian Mengerjakan Tugas pada Siswa Kelas 3 SDN 4 Karangsambung. Izinkan saya memulai dengan latar belakang penelitian ini. Di kelas 3 SDN 4 Karangsambung, saya menemukan sebuah fenomena yang cukup menarik sekaligus problematis. Pertama, saya menemukan seorang siswa yang secara kemampuan mekanik sebenarnya sudah tuntas. Ia sudah lancar membaca dan menulis. Jadi tidak ada masalah pada kemampuan literasi dasarnya. Namun di sisi lain, kemampuan itu ternyata tidak berbanding dengan kemandiriannya dalam mengerjakan tugas. Siswa ini menunjukkan perilaku pasif, menghindar, bahkan enggan menyentuh lembar tugasnya jika tidak ditemani. Ia baru mau bekerja apabila guru duduk di sampingnya dan membacakan setiap baris soal secara langsung. Menurut teori efikasi diri dari Bandura tahun 1997, kondisi semacam ini mengindikasikan adanya krisis kepercayaan diri. Siswa takut salah menafsirkan soal, cemas akan kegagalan, sehingga akhirnya bergantung penuh pada bimbingan guru. Jika dibiarkan, kondisi ini beresiko mengikis rasa percaya diri siswa dalam jangka panjang dan menyulitkannya saat naik ke kelas yang lebih tinggi. Oleh karena itu, saya memilih strategi scaffolding yang berakar dari konsep Zone of Proximal Development Vygotsky sebagai solusi untuk menjembatani siswa dari ketergantungan penuh menuju kemandirian secara bertahap. Berdasarkan latar belakang tersebut, saya merumuskan dua pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimanakah penerapan strategi scaffolding dalam proses pembelajaran pada siswa kelas 3 SDN 4 Karangsambung? Dan yang kedua, apakah penerapan strategi scaffolding ini dapat meningkatkan kemandirian mengerjakan tugas pada siswa tersebut? Kedua pertanyaan inilah yang akan menjadi fokus utama dalam penelitian tindakan kelas yang akan saya laksanakan. Sejalan dengan rumusan masalah tadi, penelitian ini memiliki dua tujuan utama. Tujuan yang pertama untuk mendeskripsikan langkah-langkah penerapan strategi scaffolding yang tepat dalam pembelajaran di kelas 3 SDN 4 Karangsambung. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui sejauh mana peningkatan kemandirian mengerjakan tugas pada siswa tersebut setelah strategi scaffolding ini diterapkan. Nah, dengan tercapainya kedua tujuan ini, saya berharap dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses sekaligus hasil dari intervensi yang dilakukan. Selanjutnya, saya akan memaparkan landasan teori yang mendasari penelitian ini secara singkat. Variabel yang pertama adalah kemandirian belajar. Menurut Zimmerman tahun 2000, kemandirian belajar bukanlah kemampuan bawaan, melainkan proses pengarahan diri di mana siswa mengubah kemampuan mentalnya menjadi keterampilan akademik yang nyata. Sementara itu, Bandura tahun 1997 menekankan bahwa efikasi diri atau keyakinan terhadap kemampuan sendiri itu sangat menentukan motivasi dan tindakan siswa. Indikator kemandirian yang saya amati meliputi kesiapan memulai tugas, penurunan frekuensi meminta soal dibacakan, kemampuan membaca instruksi sendiri, dan ketekunan menyelesaikan tugas hingga tuntas. Variabel kedua adalah strategi scaffolding yang berakar dari teori Zone of Proximal Development milik Vygotsky tahun 1978 serta dioperasionalkan oleh Wood, Brunner, dan Ross tahun 1976. Dalam penelitian ini,
Scaffolding saya bagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama ada high support, di mana guru membacakan soal secara penuh, dan yang kedua partial support, di mana guru itu hanya membacakan kata kunci dari instruksinya, dan yang ketiga low support, di mana siswa membaca nyaring dengan didampingi guru. Yang terakhir no support, yaitu tahap di mana siswa mengerjakan tugas secara mandiri utuh tanpa bantuan sama sekali. Untuk metode penelitian, saya menggunakan pendekatan penelitian tindakan kelas atau disebut dengan PTK. Dengan mengadaptasi model spiral kemis dan MC Taggart yang terdiri dari 4 tahap berulang, yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi. Subjek penelitian ini berfokus pada satu siswa kelas 3 di SDN 4 Karangsambung yang pada kondisi awal memiliki tingkat kemandirian 0% dalam mengerjakan tugas mandiri. Penelitian ini ditargetkan berjalan secara bertahap. Pada prasiklus, saya melakukan observasi baseline dengan tingkat kemandirian siswa berada di titik 0%. Dan pada siklus 1 melalui tahapan bantuan penuh menuju bantuan parsial. Target kemandirian siswa itu diharapkan mencapai 50-60%. Dan pada siklus kedua melalui tahap bantuan minimal menuju kemandirian penuh. Target akhir yang ingin dicapai adalah minimal 80% tugas diselesaikan sama siswa tersebut secara mandiri tanpa bantuan guru. Nah, terakhir izinkan saya memaparkan luaran yang diharapkan dari penelitian ini. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah mengenai penerapan teori belajar sosial dan konstruktivisme, khususnya dalam mengatasi masalah ketergantungan akademik pada siswa usia sekolah dasar. Tetapi secara praktis, bagi guru, penelitian ini diharapkan memberikan alternatif strategi dan panduan taktis dalam menangani siswa yang secara akademik mampu namun mengalami krisis kemandirian atau hambatan motivasi. Sementara bagi siswa, penelitian ini diharapkan membantu mengikis rasa malas dan rasa takut salah, serta menumbuhkan rasa percaya diri dan kemandirian dalam menyelesaikan tugas tanpa harus bergantung pada bantuan guru. Nah, dengan target akhir, siswa itu mampu mencapai minimal 80% kemandirian dalam mengerjakan tugas pada akhir siklus 2. Demikian pemaparan usulan penelitian yang dapat saya sampaikan. Besar harapan saya strategi scaffolding ini dapat menjadi solusi yang efektif dalam membantu siswa melepaskan ketergantungannya dan tumbuh menjadi pembelajar yang lebih mandiri dan percaya diri. Saya sangat terbuka menerima arahan, masukan maupun kritik yang membangun dari Bapak dosen penguji untuk menyempurnakan penelitian ini. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.